kita akan mulai firman Tuhan pada pagi ini ya. Mari sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertakhta di dalam surga, kami mau bersyukur dan kami mau berterima kasih kalau pada siang ini kembali kami diberi kesempatan untuk boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, di dalam keterbatasan kami mau datang kepadamu Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami, berbicara kepada kami, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita sama-sama membuka dari kitab Ayub pasal yang ke-46, pasal yang 42 ayat 1 sampai 6. Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama ya. Sudah dapat? Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Kita baca sama-sama ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka aku akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang-Mu, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan kabut. Kalau kita mendengar kata Ayub atau membaca buku Ayub ya, maka biasanya kesan kita yang paling utama itu adalah soal penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh Ayub ya. Karena memang selama kita hidup, kita ini tidak bisa atau tidak dapat menghindar dari masalah atau kesukaran. Kalau misalnya kita tuh ditimpa oleh kesukaran atau masalah yang adalah karena kesalahan kita sendiri atau kita tahu penyebabnya, tentu mungkin kita masih bisa menerimanya ya. Tapi kalau kita ditimpa kesukaran seperti Ayub, sedangkan kita merasa tidak tahu penyebabnya, kita merasa diri benar, maka tentu tidak mudah untuk menerimanya. Kita juga akan cenderung untuk bertanya why atau mengapa. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa begini dan begitu? Dan di dalam kenyataan tidak selalu ada jawaban yang langsung atau jawaban yang segera terhadap pertanyaan why itu. Kita tidak mengerti mengapa terjadi ini dan begitu. Dan biasanya dengan berjalannya waktu ada saatnya lalu Tuhan memberikan pengertian dan baru kita akan mengerti. Seperti yang dikatakan Tante Nelly juga tadi ya, dengan berjalannya waktu dia makin hari makin melihat bahwa segala sesuatu itu indah di dalam rencana Tuhan. Nah sekarang kita mau melihat bahwa sementara kita tidak mempunyai jawaban terhadap pertanyaan why itu, lalu macam-macam itu bisa terjadi. Ya. Bisa tetap beriman, bisa tetap pasrah kepada Tuhan, tetapi bisa juga memberontak. Kita tidak bisa menerima ataupun meninggalkan Tuhan. Nah itu yang biasanya terjadi kalau kita tidak mengerti. Tapi ada satu hal lagi yang mau kita pelajari saat ini,
adalah sesuatu bisa saja terjadi seperti yang dilakukan oleh Ayub, yang hampir saja membuat dia itu berdosa. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Ayub? Nah, ini yang mau kita perhatikan bersama. Firman Tuhan mengatakan bahwa menghadapi musibah yang silih berganti itu, Ayub itu tetap bertahan di dalam imannya. Waktu semua kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal semua, Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Nah, waktu Ayub kena penyakit yang berat, lalu istrinya menyuruh dia untuk mengutuki dan meninggalkan Tuhan, Ayub berkata apa? Dia telah menerima semua yang baik dari Tuhan. Masakan dia tidak mau menerima yang tidak baik. Jadi Alkitab mengatakan bahwa menghadapi semua musibah yang silih berganti ini, Alkitab menyaksikan bahwa Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Ayub tidak menuduh Tuhan berbuat tidak patut. Ayub juga tidak berdosa dengan bibirnya. Ayub tetap percaya pada kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang ke-42 ini, di situ kita melihat bahwa Ayub itu mengatakan begini, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, kalau Ayub itu benar, Ayub itu tidak berdosa, kenapa di sini terus dikatakan dia itu mencabut perkataannya, dia menyesal, dia duduk dalam debu dan abu. Ya. Berarti Ayub itu telah berbuat suatu kesalahan sehingga dia menyesali itu. Nah, lalu kita mau melihat apa itu kesalahan Ayub. Nah, dari Alkitab itu kita bisa tahu bahwa Ayub itu di dalam penderitaannya, dia itu didatangi oleh sahabat-sahabatnya, di mana sahabat-sahabatnya itu memberikan nasihat yang panjang lebar. Dan pada dasarnya sahabat-sahabatnya itu mengatakan bahwa musibah yang sedang dialami oleh Ayub itu adalah hukuman Tuhan, karena Ayub telah berbuat suatu dosa. Nah, terhadap nasihat teman-temannya ini, Ayub itu kecewa. Ayub tidak bisa menerima nasihat-nasihat teman-temannya ini. Nah, dari jawaban yang Ayub berikan kepada teman-temannya itu, kita bisa mengambil kesan atau kita bisa tahu bahwa Ayub itu orang yang pandai. Ayub itu punya pengetahuan yang luas. Ayub itu bijaksana dan tahu banyak tentang Tuhan. Dia tahu Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa. Dan Ayub di samping itu, dia juga tahu apa yang dia lakukan selama hidupnya itu. Ayub merasa bahwa dia telah banyak berbuat baik dan dia telah menolong banyak orang. Nah, semua pengetahuan dan kebijaksanaan yang dimiliki Ayub ini telah membuat Ayub sampai pada kesimpulan bahwa dia itu benar. Dia itu tidak bersalah. Dan pendapat sahabat-sahabatnya itu semua adalah salah. Nah, di dalam pasal yang ke-23 dan 31, saudara bisa baca di rumah, Ayub itu mengatakan bahwa Ayub mengatakan semua kebenaran-kebenaran yang dia telah lakukan. Dan dia percaya Tuhan mengetahui semua itu. Di dalam Ayub 23 ayat 10, Ayub mengatakan kalau dia diuji, dia akan keluar seperti emas. Artinya Ayub tahu dia itu benar. Dan dalam Ayub 31 ayat 8 itu dia mengatakan kalau dia ditimbang dengan neraca yang teliti, Tuhan tahu dia tidak bersalah. Jadi Ayub yakin benar bahwa dia itu tidak bersalah dan bahwa dia itu benar. Nah, lalu apa yang membuat Ayub itu kemudian menyesali perkataannya itu? Nah, di dalam Ayub 19 ayat yang ke-6, di situ Ayub mengatakan bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap dirinya. Lalu di dalam ayat 24, Ayub itu membandingkan dengan keadaan orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan dia mengatakan Tuhan membiarkan orang-orang yang tidak benar,
orang-orang yang berdosa untuk hidup senang. Tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. Sedangkan dia yang benar harus mengalami penderitaan yang berat. Ayub merasa di sini Tuhan itu tidak adil terhadap dirinya. Atau secara tidak langsung kita bisa mengatakan Ayub itu mempertanyakan dan meragukan kemahakuasaan dan keadilan Tuhan. Nah, disinilah kesalahan daripada Ayub yang kemudian dia sesali. Dia mengandalkan hidupnya dan semua yang terjadi di dalam kehidupannya kepada hikmat dan pengetahuannya sendiri, dan bukan kepada Tuhan. Dan kemudian pada saat dia mengandalkan semuanya pada dirinya sendiri, maka dia mengatakan Tuhan itu tidak adil terhadap dirinya. Nah, kita tahu ini semua daripada di dalam pasal 38, di mana Tuhan itu langsung menegur Ayub mengenai hal ini. Kita baca di dalam ayat yang ke-38, dikatakan Tuhan itu berbicara secara langsung kepada Ayub. Dan kemudian Tuhan itu memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Ayub. Tuhan itu bertanya, "Di mana engkau pada waktu aku menciptakan langit dan bumi, dan waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu?" Lalu Tuhan juga berbicara tentang panjang lebar kepada Ayub, tentang semua hasil karya ciptaannya. Dan Tuhan itu bertanya, kalau Ayub punya pengetahuan, Ayub minta Tuhan minta Ayub menjawab, di mana dia pada waktu dia berada, di mana Ayub berada pada waktu Tuhan menciptakan semua ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan Tuhan itu telah menyadarkan Ayub. Dia sadar bahwa sebetulnya dia tidak tahu apa-apa. Ya, memang dia nggak tahu di mana dia pada waktu Tuhan menciptakan semuanya. Di sini Ayub itu kemudian sadar bahwa pengetahuannya, kebijaksanaannya itu tidak ada apa-apanya. Ayub itu sadar bahwa Tuhan itu terlalu besar, Tuhan itu terlalu maha kuasa, dan semua ini terbatas bagi manusia seperti dia. Nah, dengan pertanyaan Tuhan ini Ayub menyadari bahwa dirinya itu sebetulnya kecil dan dia tidak tahu apa-apa. Hikmat dan kebijaksanaan Tuhan jauh melebihi daripada apa yang dia tahu. Karena itu di dalam pasal 42 ini Ayub memberikan jawaban. Dengan kerendahan hati dia mengakui bahwa sebetulnya sungguh Tuhan itu yang maha kuasa, Tuhan itu yang punya pengetahuan, Tuhan itu yang punya pengertian, sedangkan dia sendiri tidak punya apa-apa. Ayub mengakui kebodohannya, yaitu bahwa dia telah berbicara dengan sombong. Dia pikir dia tahu segala sesuatu dan dia pikir bahwa dia itu benar. Dan di sini dia menyadari bahwa sebetulnya dia itu sebetulnya tidak beriman. Bahwa dengan berkata sombong seperti itu, sebetulnya dia itu menunjukkan bahwa dia itu tidak beriman. Ayub kemudian mengatakan bahwa dia mencabut perkataannya. Dia kemudian mengakui kemahakuasaan Tuhan yang penuh, yang punya rencana yang tidak bisa dibatalkan oleh kondisi apapun. Ayub menyesal, dan kemudian Ayub berserah penuh pada kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, di sini Ayub sadar bahwa semua penderitaannya dan semua apa yang dia alami itu ada di dalam pengetahuan dan hikmat Tuhan yang sempurna. Jadi bukan sembarangan Tuhan memberikan semua itu. Dan dia sekarang bisa menerima semua yang dia alami itu dengan iman. Dan Ayub mulai mengatakan bahwa dulu dia hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang dia mengatakan dia memandang Tuhan sendiri. Ayub belum sembuh pada waktu itu, tapi Ayub bisa menerima. Dan Ayub bertahan karena dia yakin Tuhan maha kuasa, Tuhan maha bijaksana, dan kekuatan Tuhan yang membuat dia sanggup menghadapi penderitaannya.
Nah, sekarang apa yang bisa kita belajar dari Ayub ini untuk hidup kita? Seperti ada lagu yang mengatakan banyak perkara yang tidak dapat tu mengerti mengapa harus terjadi dalam hidup ini. Memang hidup kita terbatas. Kita tidak bisa mengerti pekerjaan dan rencana Tuhan sepenuhnya. Dan pada saat kita tidak mengerti mengapa harus terjadi ini dan itu, kita belajar dari Ayub. Jangan bersandar pada akal budi atau pengetahuan kita sendiri. Jangan bersandar pada kebaikan-kebaikan atau keberhasilan yang pernah kita lakukan atau yang pernah kita terima. Tetapi di sini kita harus merendahkan diri, mengakui akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Karena pada saat kita bersandar hanya pada pengetahuan kita atau apa yang kita lakukan, pada saat itu kita bisa meragukan hikmat, kuasa dan keadilan Tuhan. Dan yang terlebih lagi yang Tuhan benci di sini adalah kesombongan. Kita bisa menjadi orang yang sombong dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Semua yang itu akan menjadikan kita lalu berdosa kepada Tuhan. Nah, dari Ayub sini kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Maha Adil dan Tuhan Maha Kuasa. Semua terjadi di dalam pengetahuan dan hikmat Tuhan yang sempurna dan di dalam rencana Tuhan yang baik. Kita mungkin tidak bisa mengerti semua itu, tetapi dengan berjalannya waktu kita mungkin akan mengerti. Dan kita hanya bisa merendahkan diri, mengakui, menerima kemahakuasaan Tuhan itu dengan iman. Saudara, saya membaca tentang Joni Eareckson Tada. Dia itu pada hari pernikahannya, dia itu memutuskan untuk jalan sendiri di aisle gereja untuk menjumpai calon suaminya. Biasanya itu kalau pengantin perempuan itu kan digandeng oleh ayahnya atau siapa, tapi sini Joni mengatakan dia mau jalan sendiri. Dia juga nggak mau kalau wheelchairnya itu didorong orang. Jadi dia betul-betul mau jalan sendiri menjumpai calon suaminya. Nah, kemudian dikatakan bahwa dia dipersiapkan, demikian dia pakai baju pengantin yang indah sekali, bunga tangan yang indah, dan kemudian dia sudah naik ke mobil. Dan kemudian pada waktu dia sampai di gereja, dia sudah turun dari mobil dan kemudian dia mau berjalan ke gereja. Tapi apa mau saudara, pada waktu dia sedang berjalan mendorong wheelchairnya sendiri, gaun pengantinnya itu nyangkut di rodanya. Nah, ini tentu saja membuat wheelchairnya itu berhenti. Tapi kemudian setelah dibersihkan, setelah diatur itu, dia bisa berjalan lagi. Tetapi gaun pengantinnya yang begitu indah itu ada yang robek bawahnya, terus ada bagian yang kotor yang kelihatan karena roda wheelchairnya. Nah, ini tentu saja, dan juga bunga tangannya itu jatuh, jadi ada banyak yang rusak. Nah, mengalami semua ini tentu saja Joni itu sangat sedih. Nah, dia sempat juga bertanya kenapa semua ini harus terjadi. Tapi pada saat dia sedang sedih-sedih itu pintu gereja terbuka. Jadi mau nggak mau dia harus jalan. Dan waktu pintu gereja terbuka, dia masuk ke dalam, dia melihat Ken. Calon suaminya sudah berdiri menanti dia di mimbar. Dan waktu dia melihat Ken di situ, hatinya langsung bersukacita. Dia jalan. Kenapa? Karena dia melihat calon suaminya yang mengasihi dia, yang mau menerima dia apa adanya, yang tidak memandang cacat tubuhnya, tidak memandang kekurangannya, tapi mau menerima, mengasihi, dan hidup bersama dengan dia. Jadi pada akhirnya kemudian Joni kemudian maju ke depan. Dia tidak lagi memikirkan kesulitan dan kesukarannya. Yang dia pikirkan adalah Ken yang mengasihi dia dan yang menerima dia. Kesulitan dan bajunya yang kotor itu semua tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang akan dia terima dari Ken berjalan sepanjang hidup dia bersama dengan suaminya ini. Nah, jadi di sini kita juga bisa belajar apapun masalah yang kita hadapi, pandang Yesus. Lihat pada Yesus yang Maha Kuasa yang sedang menunggu kita untuk datang menyerahkan
Yesus sedang menunggu kita untuk menyatakan kasih setianya. Dan saya mau menutup dengan kata-kata yang dikatakan oleh Ruth Bell Graham. Ruth itu mengatakan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk mengangkat masalah-masalah kita. Tuhan Yesus juga bukan datang untuk mengangkat semua masalah, kesulitan, kesukaran dari dunia ini. Tapi Tuhan Yesus datang sebagai Immanuel. Dia datang untuk menyertai kita, supaya sepanjang hidup kita bisa berjalan menghadapi apapun juga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.